Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak mengucap syukur atas kasih-Nya, atas anugerah-Nya. Oh Yesus, haleluya Yesus. Seperti rusa merindukan air, begitu
Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita angkat tangan kita ke atas, Bapak Ibu Saudara. Percayalah saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kau lihat setiap jemaatmu yang rindu pada sore hari ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau tahu Tuhan, mereka pulang dari tempat pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tapi mereka rindu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, Kau yang akan jamah sore hari ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru dari Tuhan. Amin. Urapi hamba-hambamu yang melayani. Ibu Pendeta Milka yang telah hadir bersama tim, Tuhan urapi. Kami percaya Roh Kudus, Kau akan impartasikan kuasa-Mu pada malam hari ini. Engkau juga mengurapi semua hamba-hambamu yang melayani. Bapak Ibu Saudara, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam ibadah kita pencurahan Roh Kudus hari yang kedua. Malam hari ini ibadah yang diberkati, diberkati, diberkati. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita serukan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya malam hari ini kita dilawat Roh Kudus. Amin. Yes. Majulah hai pemenang, kuasanya
lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Yes. Dengarkanlah suara nabi. Malam hari ini kita mau mendengarkan Tuhan. Kita mau mendengarkan Roh Kudus yang hadir di tempat ini. Amin. Dengarkanlah suara Naufiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Naufiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi Dia. Yesus yang maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gerakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara Naufiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Naufiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gerakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Siap-siap semuanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya, amin, tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gereja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yes, Tuhan Yesus segala raja di atas segala raja. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kami mengundang untuk petugas persembahan bisa mempersiapkan diri. Dan mohon dengan kasih Ibu Diaken berdoa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami di surga, mengucap syukur Bapa untuk ibadah 10 hari Pentakosta di hari yang kedua ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa hadir di tempat ini untuk merasakan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami.
Sebentar kami hendak memberikan persembahan syukur kami. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan, agar persembahan kami ini layak untuk kemuliaan nama-Mu. Limpahkanlah berkat kepada seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan di sore hari ini Tuhan. Tuhan juga memberkati petugas kolektan yang sudah memungut persembahan kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan doa yang tiada sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. setiap hati kita, perasaan kita. Dia Tuhan mengerti setiap pribadi kita. Haleluya Yesus. Mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku
arti bebanku. Hanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
kita bangkit berdiri bersama-sama. Serahkan kepada hamba-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kami boleh datang ke altar-Mu, membawa hidup kami, membawa keberadaan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang paling tahu setiap kami. Sebab itu Tuhan, biar malam hari ini menjadi malam yang memberkati hidup kami. Karena kami memberikan diri kami untuk datang ke hadapan-Mu. Tuhan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Taruh hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Dan biar kemuliaan-Mu yang turun menaungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam. Baik, puji Tuhan. Saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Milka Subekti ya dari GPT Kristus Alpha Omega yang ada di Jalan Gajah Mada ya, tapi sebenarnya itu salah satunya ya. Kami ada beberapa tempat ibadah di Semarang dan saya adalah anak kedua dari Pendeta Timotius Subekti. Dan puji Tuhan, saya bersyukur banget malam ini bisa ada di tempat ini karena setelah 50 tahun sekian, sejak lahir saya belum pernah lewat jalan ini. Padahal saya orang Semarang asli gitu. Ya, tapi ya bersyukurnya hari ini jadi tahu ya. Oh, ternyata ada jalan ini namanya Pandian Lamper 4 gitu. Iya. Saya di gereja bersama dengan suami saya memegang wilayah ibadah untuk di yang Gajah Mada, yang ibadah sore, dan saya membawa dua rekan pelayanan saya, Bapak Yohanes dan Ibu yang ada di depan ya. Ini adalah koordinator doa di wilayah ibadah kami. Dan saya bersama dengan suami juga kami mengkoordinir untuk bimbingan pranikah di gereja. Dan saya juga mengampu mata kuliah musik di STT Kristus Alpha Omega yang ada di BSB. Ya. Puji Tuhan kalau Tuhan mempercayakan pelayanan dan kami berharap bahwa melalui pelayanan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Baik, malam hari ini kita akan melihat bagaimana kehidupan di dalam dunia ini. Kita kadang-kadang itu tidak lepas dari yang namanya lelah, ya kan? Kita pernah lelah, letih, lesu gitu kan? Ya. Jadi tidak semua waktu, tidak semua hari itu berjalan dengan mulus, bahagia senantiasa, enggak ada rumusnya seperti itu. Di Alkitab
juga tidak dikatakan bahwa kalau ngikut Tuhan tuh kita juga akan kuat selalu untuk menghadapi hari-hari. Bahkan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta pun juga pernah merasakan letih, lesu, berbeban berat. Ya. Hari-hari yang kita hadapi di dunia saat ini itu sering menimbulkan rasa yang mungkin bisa jadi tidak nyaman. Ya. Jadi faktor-faktor apa aja nih yang menjadi faktor dari kelelahan dunia ini salah satunya. Dunia ini walaupun kelihatan maju, tetapi ada hal-hal yang membuat kita ini gak nyaman. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita ini menghadapi dunia yang semakin kesini semakin gak jelas. Kita rasain itu gak sih? Enggak, semua baik-baik saja? Enggak kan? Rasanya jadi kayak sekarang dunia kok begini ya gitu. Apalagi mungkin yang sudah lebih senior di sini rasanya kayaknya zaman biyen lebih enak gitu ya. Sekarang nih semuanya serba cepat, membingungkan dan kekacauan ada di mana-mana. Bahkan kalau kita dengar ada perang gitu ya, sekalipun perangnya jauh banget dari Indonesia gitu. Tapi imbasnya itu nyampe ke negara kita juga ya. Jadi ada kekacauan dan kadang-kadang juga ada tekanan di sana sini. Orang yang bekerja merasakan ada persaingan. Waduh, kalau saya tidak melakukan ini nanti kalah sama yang itu. Ya contoh aja nih, sekarang kafe ya, coffee shop di mana-mana tuh banyak gitu kan ya. Di Semarang ini kalau kita lihat ada aja yang baru gitu ya. Dan yang pemain-pemain lama juga ketar-ketir dengan adanya pemain baru ini. Waduh, ini nanti usaha saya masih bisa berjalan dengan baik apa enggak gitu ya. Karena persaingan itu semakin lama semakin brutal gitulah istilahnya ya. Siapa yang juga punya uang lebih pegang kuasa. Tekanan-tekanan datang dari mana-mana. Jadi itu menimbulkan kita ini kadang-kadang capek gitu ya, harus pikir terus, harus membuat sesuatu yang bisa memajukan diri, memajukan usaha, ya, segala macamnya. Faktor yang menimbulkan kelelahan lainnya adalah masalah pribadi kita sendiri. Kadang-kadang kita ngelihat orang lain, itu orang kok bisa enak ya hidupnya ya, kita jadi iri. Kadang-kadang kita nggak terima ngelihat kok dia kok begini sih, kok orang itu kok begitu sih. Jadi bergumul dengan diri kita sendiri, nggak terima ngelihat orang lain yang tidak sama seperti kita, yang mungkin mengalami hal-hal yang lebih baik dari kita gitu. Kadang karena diri kita sendiri juga mungkin antisosial, karena orang itu ada yang supel gitu ya, bisa dengan banyak orang, tapi ada juga yang sulit untuk berteman dengan orang lain. Dan hal-hal itu bisa menyebabkan diri sendiri itu merasa kayak, aku hidup di dunia kok kayak begini ya. Aku kok gak bisa punya temen sih gitu. Ya padahal mungkin dari dirinya sendiri yang mengkondisikan seperti itu. Lalu kemudian kelelahan itu bisa juga timbul dari lingkungan yang ada. Terdekat adalah keluarga kita. Nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Yang sudah berkeluarga tahu apa artinya lelah menghadapi pasangan hidup. Iya kan? Kadang-kadang kalau kita mikirin, aduh suamiku, aduh istriku, aduh anakku, aduh mertuaku gitu. Kok ini itu gitu ya. Mungkin yang sedang bergumul dengan pasangannya yang mungkin belum kenal Tuhan, atau mungkin yang anaknya bermasalah ya. Jemaat Tuhan itu kan punya berbagai macam problema. Di gereja kami juga ada jemaat yang sedang bermasalah. Dan saya ngelihat orang ini memang cukup dekat dengan keluarga kami.
Dan tidak seperti biasanya, kalau hari-hari ketemu gitu dia kadang menemani kami, kadang juga pergi bareng juga. Tapi di saat ini, saat yang sedang terpuruk berat-beratnya gitu ya, dia sedang mengalami masalah yang begitu berat karena anaknya yang ternyata menggelapkan uang gitu ya. Dan jadi istilahnya jadi target gitu ya. Dan si orang tuanya ini sangat terpukul sekali karena dia nggak nyangka kenapa kok anakku bisa seperti itu. Sampai dia kalau ketemu dengan ayah saya, kalau ketemu dengan kami keluarga, kalau cerita tuh langsung nangis. Saya nggak pernah lihat dia nangis gitu ya, tapi begitu ada masalah yang satu ini, itu luar biasa. Dan saya juga punya anggota komsel yang waktu dia cerita itu belum mulai ceritanya sudah ngocor nih air matanya. Dia sulit untuk bercerita karena pasangannya sendiri yang mainkan duit papanya dan pakai sertifikat itu untuk istilahnya dijaminkan kepada pihak lain tanpa diketahui oleh dia maupun papanya gitu. Tidak habis pikir orang yang dipercaya ternyata istilahnya nikung gitu ya dari belakang. Nah itu kalau orang lain yang bukan serumah itu mungkin masih ya udahlah, tapi ini orang yang harus setiap hari dihadapin gitu. Rasanya tuh berat banget sampai dia beberapa bulan itu nggak mau ke gereja. Malu, dia juga takut kalau ditanyain orang. Tapi saya bilang, kamu nggak mungkin bisa kalau kayak gini terus. Nggak mungkin bisa bertahan. Justru harus tetap setia untuk cari Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan setelah sekian bulan, sekalipun masalahnya belum selesai, tapi dia sudah bisa menganggap masalahnya itu adalah bagian dari proses kehidupan. Sekalipun lelah gitu karena harus ngurus ini itu gitu ya, diteror juga oleh pihak lain gitu. Lalu mungkin kita juga ngadepin di sekolahan, mungkin anak-anak kita kadang-kadang mungkin ada anak yang bisa cerita, ada juga yang nggak bisa cerita gitu. Ada anak jemaat kami yang bersekolah di salah satu sekolah favorit di Semarang gitu. Tapi sehari-harinya kasihan juga si anak ini nih, anak cewek gitu ya. Itu dibully. Ngebulinya itu dari hal-hal kecil sampai yang menjengkelkan ya. Contohnya nih, di sekolah itu dia sering dilempari lintingan kertas. Nggak ada apa-apa, cuman diusilin aja sama temennya gitu. Lalu kalau ke kelas-kelas biasanya ada yang namanya running class ya, kalau Bapak Ibu Saudara tahu kayak orang kuliah gitu ya. Oh sekarang mata pelajaran ini ada di ruangan itu, jadi muridnya yang pindah bukan gurunya yang datang masuk ke kelas ini. Dan di sekolah itu harus lepas sepatu kalau mau masuk kelas ya, dikerjain, sepatunya diumpetin sampai selesai kelas bingung carinya di mana, terpaksa harus nyokor. Nakal banget kan ya teman-temannya gitu ya. Wah ini bulian yang ya tingkatannya itu sekalipun mungkin kelihatannya receh, tapi itu kalau sering kejadian seperti itu, lelah nggak? Capek dong gitu ya, sampai orang tuanya itu ketemu gurunya bolak-balik. Nanyakan ini gimana ini, sekolahan ini nanganinya gimana, ini anak saya diperlakukan seperti ini dan lain sebagainya. Lalu mungkin juga kalau kita di gereja, nah gereja itu bukan tempat yang mana semua orang akan merasakan bahagia selalu ya. Justru dengan orang-orang yang dekat di dalam pelayanan pun ada gesekan-gesekan yang kadang-kadang membuat kita ini rasanya buat apa ya ke gereja, ngapain sih pelayanan, ketemunya orang kayak gini, nyebelin banget gitu. Rasanya mungkin seperti itu. Di sini ada nggak ya? Kalau di Alpha Omega ada gitu ya. Jadi rasanya itu mau ketemu di gereja aja tuh sampai
mikir enaknya datang ke gereja enggak ya? Kalau di gereja Alpha Omega kami karena memang punya beberapa wilayah ibadah ya. Jadi kalau bermasalah sama orang ini supaya enggak ketemu terus-terusan, cari wilayah ibadah yang lain gitu, melarikan diri gitu. Ya enggak apa-apa sih untuk sementara waktu mengamankan hati gitu ya. Tapi enggak boleh terus-terusan karena itu tidak menyelesaikan masalah ya. Itu memanjakan diri kita untuk terus ada di dalam kubangan. Kita sekalipun kita letih ya untuk ngadepin orang itu, tapi harus dihadapin. Bahkan saya sendiri pun saya harus menghadapi. Karena saya juga memegang bidang praise and worship ya. Suatu kali ada worship leader yang bermasalah dan pada waktu saya harus memberikan waktu untuk dia sabat, untuk off dulu. Saya bilang karena ini masalah ini tuh kalau begitu dia muncul di mimbar itu jemaat beberapa tuh langsung komen gitu ya. Bahkan langsung tertuju ke saya juga. Ini kok orang itu kok masih di mimbar padahal orangnya begini begitu gitu. Kamu nggak tahu ya kerjaannya tuh seperti ini loh, ini gitu ya. Pokoknya yang jelek-jelek gitu disebutkan. Nah, pada waktu saya terpaksa ya harus memberikan waktu untuk sabat sejenak. Biasa kan kalau kita punya mengalami untuk diistirahatkan dulu masih ada nggak terimanya gitu. Loh ya gini ya, masih ngeyel-ngeyel gitu kan. Dan waktu mau saya ajak ketemuan aja itu ngeles terus gitu. Dan tidak sekali waktu itu, jadi sempat dia sudah kami sabatkan karena masalahnya udah beres, oke dia naik lagi pelayanan, ketemu masalah lagi dengan saya, sampai saya ini didiemin sama dia, sebulan lebih ada. Saya mau ngajak dia ngomong aja dia nggak mau. Gitu. Di satu sisi saya merasa maunya nih, udah dah nggak usah pelayanan ada orang ini gitu ya. Tapi di sisi yang lain, saya juga memikirkan saya nggak boleh seperti itu. Saya harus bisa mengayomi semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Terserah pihak yang sana akan merespon seperti apa. Tetapi saya harus sanggup menghadapinya. Gitu. Sekalipun capek, gitu, capek hati. Gitu. Karena di luaran itu dia ngomongin saya. Gitu. Sampai rekan staf saya sampai jengkel gitu ya. Bilang, Cik orang kayak gitu tuh udah mendingan gak usah pelayanan lagi deh gitu ya. Tapi saya tetap berusaha untuk baik dengan dia dan akhirnya masalah bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan sekarang dia orangnya jadi orang yang baik gitu ya. Karena sering aja keluar juga gitu ya. Ngobrol juga udah biasa lagi, gak ada sakit hati lagi gitu. Udah normal gitu lah istilahnya. Lalu di tempat kerja mungkin kita juga merasakan tekanan dari bos, dari rekan sekerja ya mungkin yang merasa kok kamu diperlakukan begitu sama bos kok aku enggak gitu ya. Jadi tekanan-tekanan yang mungkin timbul atau mungkin juga disuruh bikin double nota itu jadi tekanan mental juga ya. Makanya di hari-hari ini itu banyak orang sakit mental. Mungkin tampak luarnya enggak kelihatan, tapi ternyata di dalam hatinya, di dalam jiwanya itu merasa enggak sanggup gitu. Kadang-kadang diajak ngomong apa bisa enggak nyambung juga. Nah, apa aja coba ciri-cirinya orang yang mengalami kelelahan itu? Secara fisik tubuhnya pasti terimbas ya, bisa drop, kadang-kadang bisa merasa ototnya lemah, kaku. Jadi kalau kita kadang-kadang ototnya lemah seperti itu bisa salah satu dari kelelahan. Kelelahan itu bisa menimpa fisik ya. Lalu bisa nyeri, pegel-pegel gitu kan ya. Di sini ada yang sering pegel-pegel? Ada dong gitu, terus tempeli koyo gitu kan ya. Salon pas andalanku begitu. Itu salah satu. Jadi kelelahan secara fisik, lalu nggak bisa tidur. Susah tidur, gelibak sih. Sampai lama gitu ya, nanti kalau sudah mau subuh malah baru bisa tidur. Ya, tapi sebenarnya sudah harus bangun lagi gitu ya. Lalu sekarang ini banyak
orang yang terganggu secara imunnya. Imun tubuh itu sangat terpengaruh oleh faktor-faktor secara psikisnya juga gitu ya. Jadi sekarang ini imunitas tubuh ini banyak yang orang-orang yang terganggu. Ya. Lalu kadang nafasnya jadi pendek-pendek, nggak ada apa-apa mestinya. Lagi diem-diem bisa juga nafasnya itu jadi kayak sengal-sengal sendiri gitu. Ya itu secara fisik bisa drop karena ada kelelahan yang terjadi. Lalu secara mental, wah kalau mental ini menyebabkan orang galau, bete, ya, sedikit-sedikit sensi, ya, kesenggol sedikit emosi, gitu. Sakit jiwa gitu. Ya kita semua bisa mengalami sakit jiwa. Orang sakit jiwa itu tidak selalu konotasinya masuk rumah sakit jiwa, gitu. Karena ada tingkatannya ya kan. Orang yang terlalu sensi, yang terlalu sering emosian, itu berarti jiwanya ada yang sakit. Kita semua ada sakit jiwanya, tapi mungkin tingkatannya beda. Nah, selain itu kerohanian juga pasti kena. Ya kalau orang lagi letih lesu, rasanya tuh nggak enak, apa yang dipikiran lagi ruwet gitu rasanya ya, kacau nih di dalam pikiran gitu. Mau ke gereja, enggak mager. Di rumah tapi juga nggak ngapa-ngapain, rumah nggak dibersihin juga ya, scrolling juga nggak jelas gitu, yang diliatin mungkin tiktokan yang cuman goyang-goyang gitu aja ya, yang senyum-senyum gitu aja, karena itu kan sudah merajalela di mana-mana ya kan, yang tiktokan cuma gerak-gerak gitu aja tuh pengikutnya bisa sampai jutaan gitu. Jadi ini orang-orang kalau sudah lelah begitu, lihat sebentar aja gitu rasanya terhibur seolah-olah, tapi itu tidak menyelesaikan masalah ya kan? Bahkan yang tiktokan bukan cuma anak-anak muda, kadang emak-emak juga. Siapa yang di sini tiktokan? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gitu ya, apalagi kalau viewersnya banyak gitu ya. Wah, tapi kita harus coba membagikan sesuatu yang membangun, membagikan sesuatu yang bernilai baik begitu ya. Kemalasan rohani ini juga akan berbahaya. Mau doa males, mau baca firman apalagi. Nah, sampai di mana kita mau ngikutin rasa itu terus, kan nggak baik gitu ya. Nah, manusia ini pasti kepingin cari jalan keluar. Apa aja sih jalan keluar yang ada? Kadang kita nih paling sering pakai pikiran sendiri, ya enggak? Kalau kita lagi menemui masalah, jarang banget lah yang langsung kepikirannya, aku mau doa, aku mau tanya Tuhan. Yang lebih dulu datang di dalam diri kita apa? Pasti pikiran kita sendiri. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, bagaimana kita cari jalan keluarnya gitu ya. Nah, kalau kita ngikuti pikiran kita sendiri, ini ya harus hati-hati. Apalagi kalau masalah iri hati, masalah kecewa, sakit hati. Ya ini Matius 15 ayat 19 sudah memperingatkan ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat itu bisa nggak kelihatan, orang ada di dalam pikiran. Tapi tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang jahat. Udah banyak ceritanya di dunia ini ya. Orang-orang yang gak kuat secara pikirannya, lalu berpikir sendiri dengan cara pikirnya sendiri, akhirnya mereka-rekakan segala sesuatu menjadi ujung-ujungnya jahat. Dan kalau orang itu tidak menyadari, dia merasa baik-baik saja. Makanya sekarang di dunia banyak orang yang disebutnya NPD. Ya. Orang yang punya kelainan gitu. Maunya pokoknya dirinya sendiri yang paling benar. Orang lain enggak boleh benar. Ngadepin orang NPD
ini psikolog pun ngomong susah untuk sembuh. Saya punya anggota komsel juga yang NPD. Saya sampai susah juga untuk ngasih tahu dia. Mau ngomong berapa kali dikasih tahu saran-saran yang baik, ngeyel terus. Pokoknya dia paling oke. Ya susah kalau udah ngadepin seperti ini. Ya. Nah, semoga kalau di antara kita ada yang sudah bergejala seperti itu, cepat datang kepada Tuhan, minta untuk Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Jangan sampai NPD itu menjadi trademarknya kita, menjadi catatan setiap orang bahwa kita ini orang NPD. Wah, itu bisa menyusahkan semua aspek. Jadi pikiran sendiri ini bisa menjurus kepada hal yang jahat. Karena pikiran sendiri ini lebih banyak kepingin melakukan sesuatu yang memuaskan diri sendiri. Ya. Makanya yang diminta adalah di Amsal 3 ayat 5. Kita baca sama-sama, bisa kelihatankah tulisannya? Kita baca ya, Amsal 3 ayat 5, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita ngomong kepada jiwa kita, yuk. Kita ngomong percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatiku, ngomong sama diri sendiri ya. Dan jangan bersandar kepada pengertianku sendiri, pegang dirinya sendiri ya. Oke, kita baca lagi sama-sama, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dan janganlah bersandar kepada pengertianku sendiri. Ini untuk mengajari diri kita tunduk kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran sendiri terus. Pikiran sendiri terus yang dijalankan itu malah bikin semakin capek. Karena kita enggak, istilahnya bahasa Jawa, kita enggak mau nyeleh kayak gitu loh. Ya, dipegangi terus, disimpan terus. Jalan keluar yang lainnya yang mungkin orang cari dengan segera karena kepingin dapat jawaban yang segera. Kalau Tuhan jawab itu kadang waktunya kita nggak jelas. Mendingan kita cari jalan dari dunia lain yang mungkin bisa lebih cepat jawabannya, yang lebih jelas gitu ya. Yang penting ngasih sesajen, yang penting ngasih uang, yang penting kita memenuhi syaratnya. Siapa yang mau dijadikan korban gitu ya, kita dapat timbal baliknya. Nah, ini lebih bahaya lagi karena ini bertentangan dengan Tuhan. Artinya kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi, tapi kita menyerahkan kepada pihak lain untuk lebih menguasai hidup kita. Yeskiel 13 ayat 6 di situ dikatakan penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Tenung itu dunia sihir, dunia yang berkaitannya dengan jimat-jimat, dengan roh-roh jahat seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita ini nyemplung di situ karena itu adalah kebohongan dari iblis. Kebohongan dari si jahat itu yang kepingin merekrut kita masuk ke dalam dunianya. Makanya kita harus waspada. Nah, bagaimana kita harus menemukan jalan keluarnya. Kita harus dipulihkan. Ini penting nih. Yang pertama, bagaimana jalan pemulihannya adalah kita harus menerima ajakan Tuhan. Mari baca sama-sama di Matius 11 ayat 28. Sudah ada di sini juga, bisa kita baca. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini yang ngomong adalah siapa? Tuhan. Tuhan ngajak. Ayo ke sini. Datanglah kepadaku. Kalau orang ngajak itu biasanya kita pakai tandanya apa? Tangan gini kan? Ya. Kalau gini-gini, ayo gitu. Mungkin Tuhan juga sering gini sama kita. Tapi kitanya sendiri yang tidak memperjelas itu atau malah menjauh. Tuhan sudah kasih tangan,
sudah membuka tangan juga kadang-kadang. Tapi kitanya nggak mau peka, kita yang malah mungkin mengabaikan. Nah jadi kita nih sudah lelah, letih, lesu, tapi tangan Tuhan diulurkan untuk kita, kita sok jual mahal gitu. Kadang-kadang secara nggak sadar kita seperti itu, ya enggak? Tuhan juga jadi sedih gitu ya. Loh ayo sini, kamu tuh kalau datang kepadaku, nanti aku akan berikan kelegaan kepadamu. Nah kadang-kadang kalau kita terus mempertanyakan Tuhan, mosok Tuhan, enggak. Mosok Tuhan bisa ngasih kelegaan, buktinya yang sudah doa pergumulan lama juga nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Jangan kita ngenteng ke Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah mengulurkan tangan, sudah memberikan ajakan, biar ajakan ini adalah menjadi uluran tongkat ya. Kalau seorang raja mengulurkan tongkat, artinya orang yang diulurin itu dikenan. Jadi biarlah kalau Tuhan sudah mengulurkan tangannya, kita ini artinya sudah diajak mendekat kepada Tuhan. Tuhan ini raja, di atasnya raja-raja. Dan itu luar biasa kan. Kalau untuk ketemu presiden, untuk ketemu raja aja, kita harus melalui berbagai macam step. Nah ini raja di atas segala raja, Tuhan sendiri yang sudah ngasih ajakan, mosok kitanya yang jual mahal. Kayaknya nggak sopan deh gitu ya. Jadi kita harus melihat Tuhan sebagai Bapak, sebagai sahabat yang ngerti ini setiap kelelahan kita, setiap kelemahan kita, pergumulan kita ini sedang apa. Jalan pemulihan yang kedua, ini penting juga, adalah ajarannya Tuhan. Di Matius 11 ayat 29 kita baca juga sama-sama 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ajaran Tuhan ini berjalan atas kehendak Tuhan tentunya ya. Kadang-kadang kita menghadapi kehidupan ini enggak gampang. Saudara tahu kalau kuk itu dipasang, pernah lihat kerbau kan kalau mengairi di sawah itu ya, lagi membajak. Kerbaunya kalau dipakai 2, dipasangin ini di lehernya untuk jalan sama-sama. Kalau kerbaunya cuma 1 dipasangi, itu pasti dia merasa keberatan. Tapi begitu dipasang bareng-bareng dan jalannya sama-sama, itu akan menjadi ringan. Dan Tuhan memberikan kuk yang Tuhan kasih sekalipun, ya ini kuk itu adalah masalah-masalah yang harus kita hadapi. Tapi jangan kita terus memberontak terus kepada Tuhan. Tuhan kok ngasih aku kayak begini sih. Ini tidak enak, tidak menyenangkan. Tuhan apa enggak tahu toh? Kok aku dibebani seperti ini? Isinya komplain terus. Kalau enggak kita minta-minta terus sama Tuhan gitu. Nah, Tuhan minta supaya kita ini belajar. Kalau kita dikasih masalah, mungkin kita menghadapi sakit yang mungkin kita sendiri sudah capek gitu ya. Aduh, harus ke dokter terus, harus minum obat terus ya. Hari-hari belakangan ini mami saya karena diabetesnya harus minum obat tuh lebih dari 15 macam butir maksudnya tiap hari. Ya memang lelah. Dia sampai bilang, kok minum obat terus ya, capek, sampai bingung nih mau ngatur timingnya untuk masuk ke dalam mulut itu. Tuhan mengajarkan bahwa mungkin kalau kita menghadapi sakit dari kehidupan kita, mungkin keuangan kita ada masalah, mungkin kita lagi bermasalah dengan segala sesuatu, atau mungkin kita menghadapi kematian dari salah satu anggota keluarga. Kadang-kadang kita bingung, aduh gimana nih setelah ini gimana gitu ya. Tapi Tuhan mengajarkan
belajarlah kepadaku untuk menghadapi. Makanya kenapa Tuhan datang ke dunia? Tuhan itu menunjukkan bahwa dia sebagai manusia sama kayak kita, dia sanggup menghadapi kerasnya dunia. Kalau Tuhan gak nyontoin dengan datang di dunia, kita bisa lebih ngenteng ke Tuhan lagi. Tuhan tuh cuman omong doang, cuman ngajarin aja. Tapi dengan Tuhan hadir sendiri di dunia, dia menunjukkan bahwa dia menjalani kehidupan ini. Secara daging berat, secara hati berat juga. Apalagi ngadepin muridnya yang mengkhianati. Itu enggak gampang, sangat enggak gampang. Gitu. Belum lagi difitnah, diperlakukan dengan semena-mena sampai akhirnya harus disalib seperti itu. Itulah Tuhan kita. Dia mengajarkan bagaimana pemberontakan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tuhan memperlihatkan bagaimana dirinya itu lemah lembut. Dia menunjukkan bagaimana kerendahan hatinya itu yang membawa orang-orang mengenal namanya. Dan kalau kita hidup di Indonesia ini, kita juga bisa melihat bahwa tekanan-tekanan itu kan timbul ya. Sebenarnya tekanan kepada anak-anak Tuhan bukan cuma di Indonesia saja. Di negara-negara lain pun juga ada. Bahkan di akhir zaman ini semakin banyak tekanan itu. Dikatakan aniaya itu akan muncul. Tapi aniaya itu bukan terus dikonotasikan selalu kita secara fisik ini disakiti, mungkin dipukulin ya, atau mungkin dibakar. Belum tentu seperti itu. Tapi dengan aturan-aturan yang diberlakukan itu pun juga menganiaya. Bagaimana kita meresponnya itu? Apakah terus kita merespon dengan hati yang panas juga? Ayo lawan balik gitu. Itu bukan ajaran Tuhan. Makanya kenapa orang Kristen itu banyak dikenal karena ajarannya, ya enggak? Kalau kita enggak memaafkan orang, kalau kita tidak menunjukkan kasih, ya orang akan, kamu Kristen? Ya, dipertanyakan. Tapi kalau kita baik, kita bisa menunjukkan Tuhan ada dalam diri kita, kita enggak usah ngomong pun orang juga bisa menilai kita adalah orang Kristen. Kita adalah anak Tuhan. Nah, biarlah kita juga belajar terus. Karena Tuhan mengatakan di Matius 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kuk yang dipasang oleh Tuhan itu bukan untuk menyengsarakan kita. Aturan-aturan di dalam Alkitab, di dalam ajaran yang Tuhan kasih itu bukan untuk menyengsarakan kita, bukan untuk membuat kita menderita. Tapi kalau kita menghidupinya, maka kita adalah orang-orang yang merdeka. Karena kita bisa merasakan bahwa kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita tidak tertuduh lagi dengan hal-hal yang mengintimidasi kita. Berbeda dengan kalau kita ini hidup dengan tidak benar, kita mau menjalani pikiran kita sendiri terus, hidup kita juga malah gak akan tenang. Ya. Jadi kalau kita hidup benar-benar di dalam Tuhan, kita mau menerima beban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu sebagai upah dalam hidup kita, agar kita merasakan kemerdekaan itu. Dan orang bisa melihat, oh ini yang namanya hidup di dalam Tuhan. Sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada masalah, tetapi kita masih tetap bisa menjalaninya dengan kuat. Ini yang Tuhan inginkan, kita bisa bebas dalam kehidupan kita. Roh kita terbebaskan dan orang lain bisa melihat bahwa kita ini adalah terang dan garam dunia. Kalau kita tidak sering-sering mengeluh, tidak sering-sering gerasa-gerusu ya, mungkin dari perkataan kita, mungkin dari tindakan kita,
Dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kehidupan kita, yang memberikan penghiburan kepada kita waktu kita ketemu masalah, yang memberikan kekuatan bagi kita pada waktu kita harus menghadapi hantaman badai, baik dari yang dekat maupun dari yang jauh. Sekarang media sosial ini sangat luar biasa. Hanya melalui ketikan aja sudah bisa membuat orang itu drop. Jadi makanya kita juga harus hati-hati. Hiduplah sebagai anak Tuhan yang memberkati orang lain. Hiduplah di dalam Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Dan kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka seletih apapun, selelah apapun yang kita hadapi, itu kita akan mendapatkan kekuatan. Kita bisa bandingkan dengan kalau kita lagi jauh dari Tuhan, dengan kita tenang di dalam Roh-Nya Tuhan, itu jauh berbeda. Pada waktu saya dapat surat dari tempat ini untuk pelayanan, begitu saya lihat judulnya, wah Tuhan, ini saya juga sedang mengalami hal-hal itu di dalam kehidupan. Karena saya sendiri gak gampang gitu ya, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak hamba Tuhan juga gitu. Terus juga menghadapi masalah-masalah yang ada, belum lagi pergumulan. Ya, malam ini suami saya tidak bisa bersama dengan saya karena dia juga sedang dalam pergumulan kondisi kesehatannya, yang mana kadang juga membuat saya pun sebagai istrinya ya ada lelahnya juga gitu ya. Aduh kenapa Tuhan kok suamiku kok gak dikasih yang sehat gitu ya supaya bisa pelayanan tuh bisa maksimal gitu. Tapi kalau saya terus meratapi itu, saya justru akan semakin drop. Tapi saya bersyukur bahwa dengan apa yang saya alami, itu saya juga melalui proses untuk bisa bersandar hanya kepada Roh Kudus. Tidak bersandar kepada pikiran sendiri. Kalau pikiran sendiri terus menerus itu akan menggerus diri sendiri. Tapi Tuhan selalu ingatkan, datang kepadaku, datang kepadaku. Dan malam hari ini kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini, kita diingatkan oleh Tuhan. Kata-kata yang Tuhan berikan kepada setiap kita, datanglah kepadaku. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami pergumulan. Saya nggak tahu pergumulan setiap orang kan bisa kecil, bisa sedang, bisa berat. Siapapun yang sedang mengalami pergumulan hidup, siapapun yang sedang pikirannya ini sedang bundet gitu istilahnya ya. Mari, yuk kita lihat, kita responi ajakan Tuhan. Kita responi juga ajaran Tuhan itu supaya hidup kita ini bisa bebas. Kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa diri kita mau bawa hati kita. Mari datang kepada Tuhan dengan seluruh hati kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
sumbernya, rusa ini langsung mendapatkan kenyamanan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kehausan seperti itu. Kita bawa hati kita dengan segenap pergumulan kita, segenap permasalahan kita bawa ke mezbah Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup memulihkan. Dia yang sanggup memberikan jalan keluar. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering. Yes, God. Yang merindukan air. Ini jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku. Yes, God. Haus akan Engkau. Mari rindukan Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus yang mengalir Tuhan. Siapa hari-hari ini yang sedang mengalami pergumulan, yang mungkin sedang berjuang, entah itu melawan penyakit atau melawan kondisi, permasalahan keluarga, mungkin juga keuangan, yang rasanya kita berlari kayak tidak ada tujuannya. Sulit untuk meraih jalan keluar. Kita sedang tertatih-tatih. Mungkin kita juga sedang menghadapi masalah dengan keluarga kita. Ada hal-hal yang sedang membebani dengan berat dalam kehidupan kita. Bisnis kita mungkin juga. Atau dengan pekerjaan kita. Mungkin juga dengan pelayanan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja. Tuhan, aku mau menerima ajakan-Mu. Tangan-Mu yang terbuka, tangan-Mu yang terulur itu yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan.
Mari datang dengan hati, mari berseru kepada Tuhan Allah Roh Kudus. Oh ya Ramasyukana Matukuria nama lama Ramasy. Yesus Korea nama lama Sikaramo ya Ramana. Inama Korama Syukar Haria lama Ramas. Yesus, kami mau berseru kepadamu Tuhan, 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 Yesus, Engkau jawaban hidup kami, Engkau sumber segalanya bagi kami Tuhan. Kami mau berseru hanya kepada nama Yesus. Oh ya rakana malana rawasyikaya lama kaya nama Yesus, Yesus. Ya Tuhan, Engkau yang tahu setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap hati kami, setiap beban yang sedang kami pikul Tuhan. Yesus hadir dalam hidup kami Tuhan. Quran lama sikaya datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Tuhan, ini aku butuh Engkau Tuhan. Aku lelah, aku letih, aku berbeban berat Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Ya Tuhan, oh ya dalam masih karya dalam masih. Keagunganku Tuhan, ampuni Tuhan, Yesus kada bala oh Yesus kita ya lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, ya Roh Kudus, ya lama kuatkan kami Tuhan.
Kalau ada di antara kita yang sedang bergumul dalam kehidupan ini, apapun yang sedang kita hadapi, mari taruh tangan di dada kita. Apapun itu masalahnya, Tuhan yang tahu. Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia yang paling tahu. Dia yang bisa mengangkat segala beban kita. Yes Tuhan, Engkau hadir, Engkau tilik Tuhan setiap anak-anak-Mu. Mari Anda yang menaruh tangan di dada berdiri di tempat. Berdiri di tempat dengan kerendahan hati. Bawa dirimu bukan dengan pikiran sendiri, tapi dengan kerendahan hati. Ini aku Tuhan, ini Allah Roh Kudus, aku butuh Engkau Tuhan Yesus. Yes Tuhan, Kau hadir, Kau lawat mereka Tuhan Allah Roh Kudus. Tilik mereka satu persatu Tuhan. Peluk mereka Tuhan. Tangan-Mu terulur atas mereka. Yesus, kuatkan yang lemah Tuhan Yesus. Yes, kami mau berserahnya kepadamu Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap beban hidup kami. Kau bekerja Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh minta Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita, agar kita dipuaskan, agar kita mendapatkan kelegaan, mendapatkan kekuatan yang baru. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Mari sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan, tanda kesungguhan kita minta Roh Kudus mengalir. Yes. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
Allah Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Dan kami sangat-sangat percaya hanya Engkau yang sanggup untuk mengangkat setiap beban hidup kami, untuk meregenerasi kami Tuhan, melepaskan kami dari kelelahan hidup ini Tuhan. Engkau gantikan dengan sukacita surgawi Tuhan. Biar itu mengalir dalam hidup kami dan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami boleh melihat bahwa Engkau menuntun jalan hidup kami. Kami akan kuat karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami, teruslah bekerja Allah Roh Kudus, biar kemuliaan-Mu nampak dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Engkau memberikan pertumbuhan dan memberikan iman yang semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Diberkati dengan firman sore hari ini. Amin, puji Tuhan. Kita sudah diajarkan dengan firman yang begitu indah. Kita harus tunduk dan berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan keinginan kita sendiri. Karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita. Amin. Atas nama Gembala, Penatua, Majelis Rohaniwan dan Jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Milka Subekti yang sudah melayani di sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu lebih dan lebih lagi. Kami informasikan bahwa besok pagi ada ibadah pukul 6 dan untuk ibadah sorenya tetap jam 5. Kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Untuk Bapak Gembala bisa menutup dengan doa berkat. Shalom, Bapak Ibu Saudara diberkati semuanya. Malam minggu biasanya kita pergi ke satu tempat, tapi malam minggu ini khusus kita mendapatkan berkat. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati, boleh beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ibu Milka terima kasih untuk pelayanannya, juga Pak Yohanes dan Ibu terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri untuk Pentakosta hari yang kedua. Besok hari yang ketiga kita akan adakan urapan untuk anak-anak sekolah minggu dan juga jemaat pagi dan sore. Silahkan hadir jam 6 pagi, katakan pada kanan kirimu besok ibadah jam 6 pagi. Sore jam 5. Jangan lupa. Iya. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur buat sore hari ini. Engkau lawat setiap kami, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang capek, yang lelah menghadapi masalah persoalan. Kami sudah diberi kelegaan daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Milka yang sudah melayani dengan kebenaran firman-Mu dan sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk Pastor Sunsun, Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus Kau yang menjamah untuk tindakan operasi tulang belakang. Dalam nama Yesus kami mohon kemurahan-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa mujizat dinyatakan. Malam hari ini Tuhan Yesus Kau nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah menyembuhkan Pastor Sunsun Tuhan Yesus. Segala kuasa sakit penyakit, setiap akar-akar yang tidak ditanam oleh Bapa, kami cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini beserta dengan keluarganya. Engkau juga memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara, apa yang Kau lakukan di dalam Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Engkau juga memberkati semua jemaat-Mu yang telah hadir. Bapak Ibu Saudara, percayalah malam hari ini Tuhan sudah memberkatimu. Ketika engkau mencari Tuhan, Dia siap untuk mencurahkan berkat-Nya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan yang memberkati usaha, pekerjaan, aktivitas pelayanan, pendidikan, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan terus membawa engkau naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala, menjadi sumber, menjadi teladan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk ibadah besok Minggu pagi dan sore. Kami percaya Tuhan akan terus membawa kami semakin hari semakin mengerti panggilan-Mu dalam hidup kami. Gereja-Mu berkarakter Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu ke atas. Percayalah saat kita angkat tangan Tuhan turun tangan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, berkat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang diberkati dan menjadi saluran berkat. Bersama-sama kita serukan, amin. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.